Tidak rela menelan hal ini. Bab 192. Pada saat Rehan pergi untuk mandi, Yuki melihat-lihat dapur, berharap ada sesuatu yang bisa dia makan. Setelah seharian berbolak-balik, Yuki merasakan dirinya sedikit lapar. Makanan yang ada di dapur sangatlah lengkap. Di dalam kulkas terdapat begitu banyak buah-buahan dan daging-daging segar. Yuki berpikir sebentar dan memutuskan membuat mie saus telur ayam yang sederhana. Setelah Rehan selesai mandi, mereka sudah bisa menyantap hidangan tersebut. Mie-nya sudah selesai dibuat, sudah berada di atas meja. Rehan dengan memakai handuk berjalan keluar. Melihat mie itu, tersenyum bahagia seperti anak kecil. Yuki, kamu terlalu mengerti aku. Tahu saja kalau aku sudah merasa lapar. Dan makan malam pun sudah siap tersedia. Yuki hanya menatapnya sekilas dan membalikkan badannya. Pergi sana gunakan baju dulu. Jangan mempengaruhi selera makanku. Rehan dengan senang hati memakai bajunya. Berjalan setengah jalan lalu bertanya kepada Yuki. Bagaimana jika besok aku menjemput Ken kemari? Aku membawa kalian memanggang di taman. Yuki merasa terkejut dan melebarkan matanya. Besok bukanlah hari Minggu. Apakah Ken tidak pergi ke TK-nya? Rehan menggoyang-goyangkan tangannya. Hari Minggu aku akan melakukan perjalanan bisnis ke kota B. Aku tidak bisa membawa kalian pergi bermain. Dari nada bicaranya, terlihat seperti ayah yang akan membawa kedua anaknya untuk pergi bermain. Yuki merasakan rasa manis di hatinya. Tidak perlu menunggu hingga dibawa kamu. Aku bisa membawa Ken pergi bermain keluar. Rehan dalam waktu singkat merasa khawatir, berjalan dan memegang bahu Yuki. Yuki, ketika aku tidak ada, kamu tidak boleh keluar sembarangan. Terlebih lagi, tidak boleh hanya pergi berdua saja dengan Ken. Apakah kamu mengerti? Yuki menganggukkan kepalanya. Hatinya diselimuti kabut. Apakah benar Tania akan menyerah semudah itu? Di ruang tamu keluarga Tania, kota B. Tania melebarkan matanya sambil berkata, Ayah, aku sudah dibully oleh Rehan dan kamu menyuruhku untuk berbaikan dengannya. Rafael mengerutkan alisnya dan berkata, Ya, benar. Kamu harus berbaikan dengannya terlebih dahulu. Tidak usah pedulikan perbuatannya. Ibu Tania, Bella, merasa sangat terkejut. Rafael, mengapa harus begini? Rehan itu merupakan orang yang lupa akan balas budi. Dan bahkan dengan beraninya membuli Tania. Menurutku, lebih baik segera putuskan hubungan dan buat perusahaannya bangkrut. Rafael menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini merupakan hubungan di antara orang yang sudah menikah. Rehan juga bukanlah keluarga yang tidak memiliki basic apapun. Ingin menjatuhkan Rehan, kamu kira akan sangat mudah? Harus membuat rencana terlebih dahulu, baru bisa. Dan lagi, aku melihat jika Rehan merupakan pilihan calon menantu yang tidak buruk. Meskipun dia sangat sombong, tetapi sebenarnya dia benar-benar memiliki kemampuan.
Grup Realtek sedang berkembang dengan pesat. Jika Tania menikah dengannya, maka itu akan menjadi pilihan yang tidak buruk. Pernikahan politik dan bisnis ke depannya bisa membuat kita dengan mudah dalam hal memperoleh uang. Bella merasa marah hingga semua tubuhnya bergetar. Rafael, bagaimana bisa kamu menganggap kebahagiaan putrimu sebagai bahan candaan? Mereka saja bahkan belum menikah, tetapi Rehan sudah mempunyai wanita lain di luar sana. Menurutmu setelah mereka menikah, nanti akan menjadi seperti apa? Rafael dengan ringan memberi gambaran. Dia berkata, itu hanya sekedar bermain wanita. Lewat beberapa hari, dia sudah pasti akan bosan. Rehan itu adalah seorang pembisnis. Bagaimana dia bisa melepaskan Tania hanya demi gadis kecil itu? Jika kamu menggunakan otakmu untuk berpikir, maka kamu akan mengetahuinya. Setelah selesai berbicara, dia memutarkan badannya menghadap Tania. Tania, jika kamu ingin menikah dengan Rehan, menjadi istri presidir dari grup Realtek, seumur hidup kamu akan merasa bahagia. Kamu harus menahannya sebentar. Tania berpikir sejenak lalu berkata, Ayah, aku sangat menyukai Rehan, juga sangat ingin menjadi istrinya. Tetapi aku sama sekali tidak bisa menahan amarah ini.